wa ala alihi wa ashabihi allazi anjumiz zahirat wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Bapak Ketua RW 024 beserta bapak-bapak para ketua RT yang kita doakan selalu beliau semua mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin. Amin. Al-Mukarram Bapak Al-Ustadz Haji Burhanuddin, didampingi segenap pengurus DKM Masjid Jami Abu Bakar As-Siddiq, yang juga tidak luput, mari kita doakan guru-guru kita, para pengurus DKM dan majelis zikir kita, insya Allah dalam cucuran rahmat dan berkahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Terlebih khusus sahibul bait yang tengah berbahagia atas kelahiran putra tercinta Al-Mukarram Bapak Agam Prayogi beserta ibu dan keluarga besar beliau. Dalam kesempatan yang mulia ini kita doakan mudah-mudahan Ananda yang diaqiqah Emran Fatan Prayogi, insya Allah beliau berikan panjang umur, Allah berikan kesehatan lahir dan batin, Allah akan menjadi zuriyah yang saleh, wa insya Allah mampu mengangkat derajat kedua orang tuanya. Amin ya rabbal. Kembali 2 minggu berturut-turut Bapak ketemu dengan saya. Kira-kira bosan apa kagak ya? Di RT yang sama, di gang yang sama, Allah kumpulkan kita dalam salah satu halaqah. Walaupun masih banyak orang yang meremehkan, justru majelis ini dimuliakan Allah karena bukan manusia secara zahir, bahkan ribuan malaikat turut nimbrung di acara kita pada malam ini. Mudah-mudahan majelis ini menjadi taman-taman surganya Allah, dan selepas dari sini Allah berikan kita keberkahan dan keberkahan hidup, baik di dunia, lebih-lebih kehidupan kita di akhirat. Amin ya rabbal. Bapak-bapak jamaah sekalian, majelis ini insya Allah penuh dengan kebaikan. Paling tidak ada 4 unsur yang dilakukan oleh Pak Agam bersama keluarga
Dan menurut takaran Nabi, insya Allah kalau empat-empatnya ada, maka keluarga ini Allah berikan kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk bapak-bapak yang turut serta mendoakan keluarga beliau. Apa kata Nabi Pak Asep? Arba'un, ada 4. Man u'tiya. Jadi kalau ada salah satu dari keempat yang diberikan oleh Allah kepada kita, faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Sungguh orang itu sudah dapat kebaikan dunia juga kebaikan di mana, Pak? Akhirat. Yang pertama, lisanun zakirun. Orang yang dapat kebaikan dunia akhirat, yang pertama lidahnya nggak pernah berhenti buat zikir. Lisanun zakir, lidahnya enteng, lisannya tidak berat, 24 jam ruhnya diisi dengan zikrullah. Ada doa pagi, ada doa sore. Bahkan kita totalitas dalam Islam semuanya pakai zikir. Makan ada zikirnya, selesai makan ada, masuk WC ada zikirnya, keluar WC ada zikirnya, masuk masjid ada zikirnya, keluar masjid ada zikirnya. Jadi lisanun zakirun, lidah ini tertata Pak RW, lidah ini selalu dalam bingkai zikir kepada Allah. Kalau konsisten, berkah dunia, kebaikan dunia akhirat didapat. Termasuk dalam kajian ratib kita di kalimat yang kedua, sesudah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ada kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini jangan dianggap remeh ya Pak. Kalimatani kata Nabi, 2 kalimat. Khafifatani, enteng 2 kalimat ini. Ya. Tapi kata apa? Kata Nabi, ilal lisani saqilatani fil mizan. Kalimatnya enteng, kalimatnya ringan, kalimatnya mudah diucap di lisan, tapi saqilatani fil mizan. 2 kalimat ini nanti berat timbangannya di akhirat. Artinya apa? Pahalanya gede. Tidak cukup sampai di situ, ganjarannya habibatani ilar rahman, bukan hanya enteng berat kemudian dalam timbangan di mizan, Allah demen sama orang yang baca ini. Apa? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka biasain Pak, ya. Kalau perlu tuh, jadi ba'da salat al-maktubah jangan buru-buru keluar masjid. Ya, dari 5 waktu, apa maghrib atau subuh tuh yang didawamin. Kita kan baca ya Pak Haji, dituntun tuh, enak banget Pak jadi makmum, dituntun sama imam. Allahumma la mani'a lima a'tait, ya enggak? Wala mu'tiya lima mana'ta, wala radda lima qadaita, wala yanfa'u dzal jaddi minkal ilahana rabbana subha. Masya Allah. Baca Pak. Karena Pak Kamil kata Nabi, man qala subhanallah, siapa yang baca tuh subhanallah, itu apa kata Nabi? Katabat lahu biha 'ishruna hasanatan. Jadi kita baca 1 kalimat subhanallah, itu Allah kasih ganjaran 20 kebaikan. 1
itu doang. Subhanallah, belum 33. Lalu apa kata Nabi? Wa huttats anhu aisruna sayyi'atan. Siapa yang baca subhanallah itu tidak hanya Allah berikan 20 kebaikan, tapi 20 kesalahannya dihapus sama Allah. Bagaimana kalau kita bacanya sepanjang hari? Bagaimana kalau kita dawamin Pak Agus ini 5 waktu? Bagaimana kalau ini kita baca di luar sholat, Pak? Maka Bapak sekalian, hari ini alhamdulillah majelisnya Pak Agam ini penuh dengan keberkahan. Amin. Karena di dalamnya ada tasbih. Karena tadi diawali dengan ratib. Dan Bapak kudu tahu ya makna dari kata subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar terangkum dalam doanya malaikat di surga. Apa? Disering dibaca tuh Bapak Kamil. Wa tahiyyatuhum fiha salam, ya enggak? Wa akhiru da'wahum wa tahiyyatuhum fiha salam. Jadi keselamatan, jadi kedamaian. Subhanakallahumma wa tahiyyatuhum. Jadi dengan memuji Maha Suci Allah. Maka mudah-mudahan dengan itu sebab, jadi ketika kita enteng, jadi ringan lidah kita membaca kalimat tadi, 2 keuntungan. Dosa kita terhapus 20 kebaikan dilipat gandakan oleh Allah. Alhamdulillah. Yang kedua apa tuh Pak? Yang kedua, wa qalbun syakirun. Ciri tanda orang dapat bahagia, dapat kebaikan dunia, dapat kebaikan di akhirat. Yang kedua, wa qalbun syakirun. Hati yang selalu bersyukur. Ini malam ini ya, Ustaz Zulkifli ya. Syukur kita masih pada sehat. Di tengah-tengahnya kesibukan dunia, kita masih mau hormati undangan saudara kita. Masya Allah. Nanti di akhirat Pak ada 2 golongan yang gak mau dilihat sama Allah. Isnani la yanjurullahu ilaihima fi yaumil qiyamah. Ada 2 golongan nanti yang kagak diopenin sama Allah. Salah satunya apa? Qati'ur rahim, orang yang mutusin tali silaturahim. Nah ini kan tiap minggu kita sambung terus Pak. Berkah rezeki, umur panjang, bener gak Pak? Iya. Nilainya luar biasa. Kita bersyukur sama Allah tinggal di RW 24. Kekerabatannya akrab, kekeluargaannya guyup. Masjidnya dekat, orang-orangnya orang-orang yang baik yang saya kenal. Pokoknya kampung ini adalah personifikasi dari kampung penuh dengan keberkahan. Amin. Bagaimana gak berkah? Ratib, Yasin. Makanya Bapak kalau ngaji, ratib, jangan suka ada imit ya. Kadang-kadang kita kalau lagi ngaji, Pak Haji ada baik itu ujiannya. Ngaji mulu kayak ustadz baik gitu. Jadi kita kalau rajin ratib, ngaji, pasir bukan karena pengen dipanggil ustadz, tapi apa? Kita berharap berkah dari majelis ini. Apalagi datangnya guru. Mudah-mudahan itu kesolehan guru nempel sama kita Pak. Amin. Amin. Lagi pakai gamis pasir kan keren. Ya nggak? Oh siwak, pakai sorban. Bukan buat gaya-gayaan, sunnah. Ittiba sama Nabi. Di Arab coba lihat supir aja pakai gamis. Ya nggak? PRT Adi nggak apa-apa pakai hidung. Kayak Nurani. Ya nggak? Waduh, keren kagak tuh? Mantap. Mantap. Ya, orang kadang-kadang kan suka salah dulu mempersepsikan, ya nggak? Betul guru. Padahal majelis ini Pak nggak mau jadi ustadz. Iya, ustadz mah hanya embel-embel itu Pak. Pada hakikatnya kita semua adalah hamba Allah yang masih terus belajar Pak. Nah maka alhamdulillah hari ini Pak Agam wujudkan rasa syukur Pak Haji. Beliau undang kita, bukan beliau karena nggak bisa baca doa. Yakin, yang namanya orang tua doanya banyak, tapi kurang berkah kalau kagak didoain sama tetangga.
Dia kepengen kebahagiaan ini juga dirasakan oleh apa? Makanya ntar pulang, bapak juga biar bahagia ada yang diteteng. Alhamdulillah. Iya, bener gak bagus? Wah. Bener gak? Emang ada? Oh, ada. Alhamdulillah. Ya, karena saya udah bawa motor BCE. Ya. Nah, soalnya dari sini saya langsung ke RW 23. Ada Walimatul Urus ini di dekat rumahnya Pak Gito. Saya bilang tahan terus, nabunya robana bisa nyampe. Nah yang ketiga, ini yang ketiga Pak. Yang ketiga adalah wa auladuhu abror, punya anak-anak yang berbakti Pak. Masya Allah. Kita Pak Haji nggak bisa mewarisin harta yang kita miliki, warisannya ilmu sama ibadah. Wah udah seneng itu. Syukur Pak Zun ya nggak? Harta warisin anak, ilmu warisin, akhlak warisin. Wah mantap udah itu Pak. Iya. Seandainya kita nggak punya harta, ilmu yang kita dapat dari majelis ratib, dari taklim, warisin ke anak itu jauh lebih mulia Pak. Maka saya bilang kan kemarin itu ya, ketika Bapak ngaji ratib, sebetulnya targetnya bukan buat pribadi semata. Kita ingin keberkahan dari sini menular sama anak cucu keturunan gitu. Biar mereka jadi orang baik, betul nggak Pak? Betul. Iya. Makanya Bapak nih orang Abu Bakar, kalau subuh itu jangan pulang dulu, riyadhah aja dulu. Jangan lama-lama. Ya, jam 10 siang. Ya. Ngapain? Wakil, tasbih apa aja, mumpung lagi libur. Ini kadang-kadang baru 3 kali baca salat naria udah pules. Majlis zikir yang mimpin kiai wirid lama banget kiai dah. Aduh. Sila gua udah kesemutan juga kelar-kelar. Bener gak Pak? Gimana kalau ngikut majelisnya Kanjus Sholawat Habib Lutfi itu? Mulainya jam 8, kelarnya jam 2 pagi. Bener gak? Kita baru ratib ya. Sedikit lagi nih Eropa ini. Iya ini Euro, bener gak Pak? Iya. Pokoknya agak tidur sebulanan ini. Ya gak? Ada Copa Amerika setengah 7 pagi. Kemarin Argentina menang 2 Pak. Ya. Saya juga nonton. Emang bagus dong punya TV. Ya nggak? Sama timnas usia 16 kemarin lawan Singapura 3-0. Benar nggak Pak? Ya, hiburan Pak, ya nggak? Lah Ustadz kalau nggak kurang update lah dikalahin sama jamaah Pak. Ya. Jadi Pak sekalian penting Pak. Kenapa? Asep pada akhirnya yang hanya bisa membahagiakan mata hati kita hanya anak-anak yang soleh Pak. Kita kan kepengen di akhir hayat anak-anak kita yang mendoakan kita. Gak apa-apa Pak Haji, ngomel dikit orang tua buat anak. Sekarang lu gua kerasin. Tahap kalau gua udah pada kagak ada, siapa yang ngingetin lu? Bener gak Pak? Orang Betawi kalau ngomong dia mah kagak pakai di kolong-kolong. Sekarang gua masih hidup, sekarang gua masih ada. Gue 10 hal kagak ada, lu pada sebuah yang kagak. Mendingan gua gedikin sekarang di dunia daripada lu tadi direndam di api ya Pak. Bener gak orang Betawi Pak? Wah saya emang ngerasain Pak. Pak Adi belum pernah ya dikebuk pakai bambu segede gini Pak. Kong saya itu dulu, Masya Allah, mending kalau dipanggilnya begini nih, pakai mic di masjid. Kita lagi main bola di 8-12, lu kagak pulang, gua pentongin lu udah mau maghrib. Nah saya baru merasakan pendidikan itu ternyata benar dan berbekas. Akhirnya kita didisiplin Pak. Biar kata lagi lelah nih baru pulang ajar nih. Padahal jam 11:30 kita pengen rebahan. Mau ngaji di musola itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya udah Pak. Sudah terbiasa, ya udah. Kita ke kolam ya enggak? Kita apa? Ibadah karena kita nikmati Pak. Oh bakal nggak dinikmat ada pasan aku baru ke 5 menit aja main lagi ya nggak? Bener nggak Pak? Betul. Kalau mau ajin kagak mau dikendorin dikit orang Pak ya nggak? Mana speaker numpuk 4 penjuru. Tuh kalau nggak dinikmatin nggak enak Pak ibadah akhirnya dikagak ikhlas. Udah gitu yang ngimamin lama udah merendeng merah. Iya ilah imam lama buat ruku. Kepala gue udah kelihang-kelihangan ini mana kopi udah ada mana ya nggak? Gitu Pak Sek ya nggak? Yang terakhir makamil wazawjatuhu salihah. Insyaallah bagus. Saya yakin Ananda Emran Fatan Prayogi lahir dari ibu yang salihah. Amin. Karena namanya cakep banget. Sekarang kalau namain anak sekarang Pak ribet saya nulis raport.
Iya, kalau ini mendingan pendek. Ada yang panjang lagi Pak. Iya. Tapi ini ikhtiar Pak. Dimulai dari nama dulu. Biasanya nama jadi doa. Kalau nama yang baik, insya Allah dia jadi doa Pak. Ya, betul Pak Haji. Guru saya nggak bisa namain. Datang bro saya. Banyak nama. Ya nggak? Ada Ahmad Jahanam, ada tuh. Kan keren di Al-Quran. Lambangan neraka, ya nggak? Narul Hutomah, ya nggak? Kalau perlu Ijroil anak namanya. Artinya apa Pak? Bingkainya dari sini. Ini orang-orang ini. Namanya cakep-cakep. Pak kalau bisa nama jangan suka dirubah-rubah. Ya, Pak Asep. Mantap namanya. Ya. Askur. Oh, Askur. Ya. Burhanuddin, cahayanya agama, ya enggak? Iya, Pak Kamil, Masya Allah, manusia sempurna. Pak Adi, orang yang kembali kepada kefitrahan. Itu orang tua Pak, nyetelin nama itu, wah, jangan coba-coba itu, nasi kuning udah berapa piring tuh. Kalau dirubah-rubah, emaknya ngomel-ngomel, bener enggak? Boleh gua lu nyari nama, ya enggak? Lu udah sebulan, nama lu belum nemu, gua, ya enggak? Tapi di kampung semua udah habis, ya enggak? Nah ini pentingnya Pak, ajaran agama hidup. Maka insya Allah, jadi dengan pendidikan agama, dengan kualitas spiritualitas yang dimiliki oleh Pak Prayogi, Ananda Fatan, kelak Allah angkat derajatnya. Doanya gimana Pak doanya? Allahumma barik lana fi auladina wa la tadarrahum wa wafiqhum li ta'atika warzuqna birrahmah. Itu baca. Pak Adi baca Pak. Apalagi yang doa dari Pak Kiai itu. Pak Haji sering baca tuh. Allahumma ftah alaina futuhal arifin, ya enggak? Ya wa faqihna wa iyyahum biddin wa ja'alna wa iyyahum minal ulama'il. Itu doanya Kiai Nur Ali Pak. Dari Sayyid Abbas Al-Maliki. Iya, itu ijazah dari beliau kepada Kiai Nur Ali. Maka santri-santrinya alhamdulillah dimanapun berada jadi orang baik semua Pak. Iya, wawafikum, dikasih taufik, dikasih hidayah, insyaallah Pak. Nah, mari sama-sama kita baca Fatihah. Niatnya buat Ananda Emran Fata. Jadi bebas sudah gadaiannya, sudah dicukur Pak RW dari rambutnya, rame-rame dari keliling kita doain. Mudah-mudahan kelak besar mampu mengangkat derajat orang tuanya. Demikian pula hadiahin Fatihah ini buat anak-anak kita yang ada di belakang, yang hari ini ikut serta dengan kita ataupun yang di rumah. Mudah-mudahan Allah lembutkan perangai hati dan tabiatnya biar gampang dididik. Insyaallah di saat kita nanti tinggalkan dunia, mereka akan mewarisi kebaikan dan kesolehan orang-orang tuanya. Al-Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma tsabbitna bil iman wa tsabbitna bil islam warzuqna al istiqamah fil ibadah wal uluman nafi'ah wal auladas salihah wal auladas salihah wal auladas salihah wal arzaqal mubarakah wal a'mara tawila fi ta'atika ya Allah wal a'malal maqbulah wal a'malal maqbulah wa husnal khatimah. Allahumma urzuqna al-qana'ah wa habibna fis salatil jamaah ya Allah wa habibna fis salatil jamaah wa dzakirna bil mauti kullas sa'ah wa hsyurna ma'an nabiyyil mustafa sallallahu alaihi wasallam sahibus syafa'ah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina nasyara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian al-afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Sekedar informasi, infak majelis yang terkumpul
Alhamdulillah 288.000. Alhamdulillah. Untuk majelis zikir bulan depan insyaallah di RT 6 kawasannya Bapak RW kita. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada